Oke, selamat siang teman-teman. Video hari ini analisa mingguan ya. Saya mungkin akan mulai dari Aussie, Australian Dollar, ya. Saya akan mulai dari weekly. Di weekly, Australian Dollar ini sudah mencetak resisten baru, ya, di sini. Yang mungkin di sini dia ketahan oleh supply ini, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada support, ya teman-teman, weekly. Trennya tadinya mungkin down, tapi sudah mungkin akan sesegera berubah. Ini ada resisten juga yang di break higher high. Oke. Ya. Jadi sekarang sudah kelihatan bahwa potentially untuk Aussie mungkin akan berubah tren dalam kondisi weekly. Dari turun ke naik. Lalu kalau kita lihat dari sisi daily-nya, ya teman-teman ya, price ini ketahan di sini, support di bawah ini ya, dan dia melaju kencang turun ke bawah 180 poin. Di mana kira-kira placing buy? Karena sudah mulai kelihatan ada high, ada higher high. Ya, kita bisa dong ikutin tren naiknya ini market. Ya teman-teman. Nah, kalau secara daily, area yang cukup baik untuk placing buy ada di sini. Di area ini teman-teman. Ya. Cuman Anda harus lihat targetnya, dan Anda harus tahu momentum pasarnya seperti apa. Coba kita tarik ke H4. Ya teman-teman. Misal pun Anda akan buy di zone ini, zone hijau ini ya. Sini. Oke. Target terbaiknya mungkin hanya sampai sini, teman-teman. Target terbaiknya mungkin hanya sampai area itu. Kalau kita lihat dengan lebih jelas, di sini pun ada signifikan support yang kemarin sempat berjejer walaupun tidak begitu rapi. Ya, harapannya area ini yang bisa menahan harga. Anda bisa cari DP, Anda bisa pertimbangkan zona sebelumnya juga. Ya. Ada 53 poin, Anda bisa cari decision di H1. Ya, teman-teman. Anda bisa cari decision di H1. Nah, at least market ini masuk ke sini, masuk ke demand dalam keadaan trend down. Anda boleh cari reaksi membalikannya dulu di H1. Baru Anda boleh posisi buy. Atau misalkan Anda mau berdasarkan H4 saja, ya sudah, saya mau pending order dengan resiko yang sudah Anda atur juga no problem. Semua hanya berbicara tentang perbandingan.
ya teman-teman ya. Jadi untuk Aussie kita mungkin akan buy atau Anda akan ikutin tren turunnya ini, bisa semua diikutin, nggak ada yang salah ya. Oke, kalau kita ke euro, start dari daily ya teman-teman ya. Kalau Anda lihat ini tadinya base besar, di break ke bawah, price retrace ke sini. Nah, kalau price drop lagi, nah berarti sekarang ini ada base yang memproteksi lagi ini dan ini. Perhatikan ya teman-teman, ada base yang memproteksi. Di sini ada resisten, di sini pun ada support. Jadi ini potensial menjadi base besar lagi. Karena euro saya lihat berkesinambungan dari atas ya. Ini base juga ya. Yang mana price sempat mencoba retest, tapi ternyata mungkin price hanya retest ke area ini. Nah, dan sebelumnya di atasnya pun ini berbentuk base juga. Nah, after price break support, dia retest lagi. Break support, retest lagi. Break support, retest lagi. Ya, Anda bisa perhatikan. Dan Anda bisa lihat juga cara breaknya dia dari support. Cukup signifikan, break, lari ke bawah, break, lari ke bawah, break, lari ke bawah. Ya. Lalu apa yang akan kita lakukan? Nah, kemarin mungkin saya melihat dari sisi daily, euro ada gambaran dia mau uptrend. Ya. High low, higher high, higher low, higher high, tapi ternyata dia break ke bawah setelah menyentuh supply yang ada di sini. Ya. Dia break ke bawah. Nah, ada beberapa momentum yang bisa kita gunakan. Momentum pertama pastinya dia momentum dalam keadaan turun ya di sini. Lalu kalau kita telisik di H4, ini ada momentum turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah ini sedang turun sekarang teman-teman. Di H4 market sedang turun dan cukup kuat turunnya. Oke, lalu what we do? Apa yang akan kita lakukan nih? Support ini adalah pertahanan terakhir dari buyer. Ya, support ini adalah pertahanan terakhir dari buyer. Saat kita melihat di weekly, support ini adalah bentuk dari base yang ini ya teman-teman ya. Nah, ada potensial dia mental di support ini, bisa mental kalau dia naik ke atas, atau dia akan bablas ke bawah, atau dia akan langsung ke bawah break support ini ya. Hanya ada dua kemungkinan itu. Jadi kita kalau lihat euro mungkin lebih baik wait and see dulu teman-teman, wait and see dulu sambil kita lihat ya. Ini ya satu guys, ini ya satu ya, ini dia satu. Mungkin Anda akan lihat di sini ada demand ya, di sini ada demand yang mungkin bisa kita pakai untuk buy nanti ya. Tetapi better bisa lihat reaksi dulu, masuk dulu ke zona, ada gambaran reversal, baru kita nanti entry lagi. Harapannya price akan ikut naik ya teman-teman.
ya. Karena support ini dan demand ini kalau kita buy di sini berarti melawan tren besar, melawan tren besar. Daily, weekly pun turun, ya. Ini pun turun ya. Jadi kalau kita buy di sini ini melawan tren. Tetapi apakah selalu counter trend akan selalu salah? Tidak juga. Saat Anda tahu reversalnya dulu di sini, ya. Saat Anda melihat sebuah reversal yang tercipta dulu, yang dimana dia bisa mengembalikan harga, ya teman-teman, membalikan keadaan dari down jadi up, ya. Nah kita nggak ngerti juga apa yang akan terjadi. Yang kita bisa hanyalah kita pantau, oke? Nah kalau Anda buy di sini targetnya mungkin di sini dulu. Nah di area ini, ya teman-teman. Dihitung stop lossnya, dihitung targetnya, risk rewardnya masuk enggak? Oke. Kalau kita lihat pound sterling, ya teman-teman ya, pound sterling hampir sama, pound sterling hampir sama juga. Ini support, ini resisten, ini base besar, ini ada base kecil, ya price break base kecil, pullback, dan dia down lagi. Coba deh teman-teman lihat di daily ya, ini supportnya sudah mulai break teman-teman. Supportnya sudah terlihat break. Kita cek di H4, cuman kok sepertinya sudah ada pin bar. Apakah ini terbentuk sebagai buying climax? Buying climax jadi para buyer sudah mulai masuk, kita nggak ngerti juga. Kita lihat di H1, oke. Ini ya teman-teman lihat downtrend, price sempat turun, ini bentukan sideways, ini mengarah ke bawah lagi, dan kita punya drop di sini, ya, punya drop di sini. Kalau memang dia mau apa? Mau berubah arah, mungkin dia akan memecahkan supply yang ada di sini. Nah, ini teman-teman, ya, maybe price itu akan naik ke sini atau ke sini untuk lanjut ke bawah. Targetnya di sini aja, karena ini ada break. Tetapi jika dia masuk ke supply dan break, kemungkinan potensi downtrend ini sudah akan terpatahkan. Kemungkinannya akan seperti itu, ya. Jadi untuk pound sterling mungkin kita bisa sell at zone yang sudah kita tentukan. Lalu untuk target-targetnya Anda bisa lihat di sini ada supply, ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya mungkin untuk H1-nya si pound sterling ini masih down. Tetapi untuk H4-nya sedang membentur support di bawah. Bisa jadi dia akan reversal setelah itu. Karena breaknya pun hanya break ekor saja. Ada candlestick kembalikan. Ya ada pin bar di sana. Tapi tetap kita harus melihat pola reversal dulu yang sebelum terjadinya dia untuk berbalik ke atas lagi. Ya.
Sekarang kita ke yen. Yen ini cukup kuat ya, naiknya dari weekly aja sudah seperti ini. Dan naik terus daily. Ya. Ini resisten daily. Support daily. Ini empatnya. Ya. Ini ya satunya. Kita lihat price dalam keadaan uptrend untuk time frame yang kecil juga. A4 naik, daily naik, ya semua naik. Dan Anda lihat sudah ada higher high terbentuk, ya. Ini base demand, pertahanan demand. Tapi mungkin kalau Anda mau masuk market, saya saran di area ini aja. Atau karena ini sudah cukup tinggi ya teman-teman, pastinya di sini juga ada supply. Ya, ekor itu pasti ada supply. Atau Anda mungkin mau melihat ini break dulu, break, umbrel dulu ya teman-teman. Baru mungkin kita akan cari entry-nya. Atau kalau di time frame kecil ya, ini kan juga base. Oke teman-teman. Tadi kita lihat dari H1 seperti ini. Tapi kalau dari M30 mungkin ini biar base-nya ini break dulu. Nah, mungkin kita tunggu pullback-nya ya. Tapi bisa ikut turun nanti. Nah, kecil-kecil tapi. Ya teman-teman. Nanti berulang lagi sampai di sini break. Oke. Jadi step by step saran saya tetap Anda mau pakai scalper, Anda mau pakai swing atau apapun lah istilah Anda, sebaiknya tetap melihat market dalam scale yang cukup besar dulu. Baru Anda kecilkan jadi Anda nggak kejebak di momentum yang salah dan terjebak di potensi yang semu ya, nggak jelas ceritanya. Jadi biarkan semua jelas dulu baru kita masuk. Ya teman-teman. Oke, thanks for watching. Selamat berakhir pekan dan God bless. Thank you. Selamat hari Sabtu.